Menurut saya MU tuh layak menang kalau melihat kemarin. Lihat dari peluangnya iya betul. Iya. Gue rasa agak stupid ya kalau ngejar champion karena kita kalau gabung. Tapi itu yang pernah terjadi lah. Iya betul. Tapi kita gabung ke klub kan bukan setahun. Iya. Kalau kita gabung ke 5 tahun kan lebih ke prospeknya. Setahun nggak main champion, kalau prospeknya bagus, goalnya bagus, kan bisa main 4 tahun berikutnya champion. Pemain dia itu sekarang 48 di mana ada 8 kiper. Bisa bikin 3 tim. Tambah 3 kiper lagi main kiper semua itu. Pep harus hati-hati karena dia nggak beli pemain dan pemainnya tambah tua semua, tambah rentan cedera di atas kertas. Jadi dia harus hati-hati kelola pemainnya. Bilang Dani Olmo kemahalan, gue nggak begitu impress. Dan di Eropa kemarin kebetulan nih jadi berapa kali kebetulan lagi bagus ya. Iya, main lagi dapat. Iya, tapi Barca beli 60 sih tolol kalau gue bilang. Big Four siapa menurut Coach? Ya tetap Arsenal, City sama Liverpool. Oke. Terus yang satunya ini bisa MU kalau mereka nggak banyak cedera. Ya kita jumpa lagi ya. Sorry 2 minggu Coach sendirian. Tugas negara. Ntar gantian. Oh gitu ya? September gue yang cabut 2 kali. Siap. Emang gue enggak. Oke, Coach kita mulai kan minggu depan udah mulai apa liga-liga utama Eropa udah mulai. Belanda udah mulai minggu lalu. Belanda udah mulai. Minggu lalu ya. Pemainnya bukannya ke MU semua ya? Enggak, itu mantan pemain. Coach kita mulai dari apa Community Shield ya. Jadi MU lawan City, saya bukannya terlalu menurut saya MU tuh layak menang kalau melihat kemarin. Lihat dari peluangnya iya betul. Iya. Secara objektif aja. Pada saat starting line up turun, gue lihat City turunkan 4 pemain muda, di mana nggak ada Bernardo Silva, nggak ada Kevin De Bruyne, artinya 2 pemain kreatif nggak ada. Iya. Nggak ada Ake. Terus siapa lagi nggak tahu lah. Intinya adalah 4 pemain muda yang turun. Terus gue pikir ini nggak akan kemana-mana ini tim. Oke. Dan terbukti mereka boleh pegang bola mungkin cuma 20 menit pertama. 20 menit mereka create peluang. Terus ada yang kena tiang, ada yang shooting, tapi mereka create segelintir 2-3 peluang lah di babak pertama, di 20 menit pertama. Habis itu setelah menit 25 lah MU mulai ngimbangin. Bahkan MU yang dapat peluang banyak lagi. Sekali peluang yang mestinya gol ya. Secara 90 menit bahkan data pun juga mengatakan bahwa XG-nya MU itu lebih besar. Artinya peluang matangnya itu lebih besar. Oke. Cuman kembali lagi ke finishing. Finishing itu kurang. Rashford. McTominay depan gawang. But that's football. I mean, kalau kita ingin menilai sebuah tim, itu harus ada parameternya. Kalau parameternya City, pasti semua di bawah itu. Tapi kalau kita menilai yang lebih fair kan lihat performa MU tahun lalu. Tahun sebelumnya kayak mana? Nah kalau dibanding permainan tahun lalu satu musim, ya jauh lebih berkembang. Jauh lebih bagus, patternnya udah jelas. Di pre-season main beberapa match dengan lawan yang berbeda. Kemarin lawan tim yang berani pegang bola, yang berani ngepres. Mereka di situ lebih bertahan, lebih incer counter. Nanti akan ada masanya di mana mereka ketemu tim yang bertahan atau lebih terbuka. Nah di situ pemain-pemain harusnya sekarang lebih bisa adaptasi dengan sikon di lapangan. Maka dari itu feeling gue bermain direct ini akan jadi salah satu senjata. Opsi baru ya? Opsi baru untuk bisa melakukan itu. Defense harus kuat. Makanya De Ligt sama Mazraoui sama Yoro dibeli. Gitu. Dan ini apakah ada pengaruh kedatangan seorang Ruud van Nistelrooy ya, Coach? Cara bermain di depan ya. Pasti ada pengalaman yang dia bisa share. Dan salah satu lemahnya MU ini kan lini kanan. Wingbacknya itu nggak bisa, kalau nyerang bisa, tapi crossing susah. AWB defense bagus, tapi passingnya ofensifnya jelek. Akhirnya dijual. Dalot sebenarnya 50-50. Defense-nya 50%, attack-nya juga 50%. Tapi etosnya bermain gila. Tapi apakah hanya dengan etos bisa ngangkat MU? Enggak juga, ya kan? Maka dari itu Mazraoui datang dan untuk gue sangat masuk akal karena dia
pernah bermain bareng Anthony. Salah satu alasan adalah itu, dan dia attacking untuk mensupport Anthony dan belakang lebih bagus. Tapi jangan kaget kalau Luke Shaw ini cedera lagi kan? Iya. Malaysia juga cedera, yang mereka nggak beli back kiri, jadi kemungkinan besar Dalot yang main di kiri, Mazraoui langsung main di kanan. Nah, De Ligt kemarin Martinez main di sayap kiri kan, lawan Liverpool kalau nggak salah, lawan City lawan City. Itu nggak begitu bagus. Nah, kemungkinan besar center back-nya ya De Ligt sama Martinez. Di tengah jadi inti, kanan Mazraoui, kiri Dalot. Sementara Euro lama ya. Euro masih lama dan masih muda juga. Nggak fair terhadap anak. Kalau kita lihat bodinya itu ringkih banget. Jadi dia butuh kayak, kita berapa kali bahas Amad Diallo kan? Waktu dia datang betapa cungkringnya dia. Betul. Sekarang kan lebih berisi, lebih bisa main body lah. Nah, ini juga harus dialami Euro, makanya gue bilang Euro ini butuh 2 tahun lagi untuk memperkuat. Tapi dalam 2 tahun pelan-pelan dia dikasih jam terbang kan. Gitu. Maka dari itu De Ligt datang untuk gue pembelian yang masuk akal. Ya, dan Ten Hag itu kan dianggap pelatih yang sangat memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda ya, sehingga ada yang bintangnya muda Arsenal, akhirnya dia pindah ke dia melihat peluang anak muda untuk bermain di MU itu jauh lebih besar ya. Ya, apalagi sekarang dan sekarang kan kita nggak tahu lagi pemain mana yang dibuang. Padahal gue bilang masih banyak pemain kayak McTominay, Lindelof, bahkan Maguire kadang mau beli, Sancho, Rashford, ini kan layak dibuang semua, layak dijual atau Anthony di loan. Gajinya tinggi semua, gimana mau di-loan? Siapa yang mau terima? Inilah di atas kertas yang harus di-read off, datang pemain-pemain baru. Nah, pemain-pemain baru biasanya pemain muda. Yang gajinya kecil-kecil. Yang gajinya kecil dan harganya nggak terlalu mahal, tapi yang berpotensi. Karena gue lihat Amad Diallo ini udah bisa gantiin Anthony nih. Iya, menurut gue sih lebih bagus dia. Iya kan? Jauh lebih mengancam. Terus ada Sancho bisa kiri bisa kanan. Rashford kita nggak tahu performanya. Masih ada Garnacho yang kemarin juga main bagus banget, ya kan? Nah, kalau seandainya ada 6 pemain di sisi 5 pemain untuk 2 posisi, ya jual 1 nggak kerasa. 1-2 lah kasarnya begitu. Mason Mount main nggak terlalu bagus, tapi dia lebih baik main di sampingnya Casemiro atau sebagai box to box, bukan sebagai nomor 10. Tapi kan karena Højlund cedera, Sirikse belum fit, makanya Bruno yang jadi false 9. Nah, nanti jangan kaget juga kalau seandainya Mason Mount digeser ke belakang, ada 3 pemain, Maino, Casemiro, 4 pemain, Eriksen sama Mason Mount untuk 2 posisi. Jadi sekarang perbedaan musim lalu cukup deep ya. Cukup deep dan Erik Ten Hag bisa main beberapa opsi. 2 striker, 1 striker, 3 center back. Itu semua bisa dia mainkan tergantung lawan. Hanya kembali lagi akan banyak cedera atau enggak? Ini aja belum presisen, udah banyak cedera. Udah 5 cedera. Iya. Nah, yang jadi masalah kan tahun lalu kenapa banyak plannya nggak jalan karena terlalu banyak pemain cedera. 65 kali mereka pemain MU tahun lalu kalau salah cedera tuh. Terutama pernah kehabisan pemain belakang ya. Makanya banyak lagi, dan katanya MU ya kan pembelian banyak banget di Coach ya. Menurut saya gimana komentar pembelian Matthijs De Ligt dan cukup bagus. Dan ini pemain yang masih muda, tapi jam terbang sudah banyak. Jadi mentalnya sudah stabil, emosinya stabil. Mereka mendapatkan pelatih yang sudah mereka kenal. Dari sisi budaya, dari sisi bahasa, dari sisi taktikal. Dari beli selera juga ya? Jadi udah klop langsung. Maka dari itu harusnya ini bisa lebih berjalan. Dan menarik gue, kalau kita bahas MU ya banyak sekali pemain-pemain mau dipanggil ke MU walaupun tidak champion nih Coach. Zaman dulu banyak sekali pemain menolak karena mengejar champion. Jadi gue rasa agak stupid ya kalau ngejar champion, karena kita kalau gabung. Tapi itu pernah terjadi lah. Iya betul. Tapi kita gabung ke klub kan bukan setahun. Ya. Kalau kita gabung ke 5 tahun kan lebih ke prospeknya. Setahun nggak main champion, kalau prospeknya bagus, goalnya bagus, kan bisa main 4 tahun berikutnya champion. Nah, kalau dia main di klub sekarang yang main champion, tahun depan belum tentu main champion. Ya contoh Newcastle lah.
Ya, gue mau ke Newcastle karena Newcastle main Champions League, habis itu nggak main juga loh. Iya kan, iya dong. Dan sering kita dengan Leicester, contoh dengan banyak klub yang sekali-sekali main mending ke klub yang solid, yang punya pondasi kuat, yang punya prospek ke depan bagus agar mereka bisa continue main di Champion. Ya, kayak mereka berani meninggalkan apa Bayern Munchen ya, yang memang langganannya Champion. Padahal dia nggak usah keluar loh. Dia sama sekali nggak keluar, bahkan sekarang dia keluar tuh dikritik, manajemen dikritik. Delik itu kan ada polling, dia tuh fansnya minta dia dipertahankan 60.000 tanda tangan dikumpulin untuk minta dia bertahan. Cuman ya mungkin Delik juga merasa gue nggak dapat kepercayaan di sini. Terus MU ngebet dan gajinya feeling gue mungkin nggak pasti dinaikin. Ya kalau dinaikin juga nggak gede-gede amat. Tapi dia merasa environment itu lebih cocok. That's why dia pindah. Apalagi masih muda ya. Apalagi masih 24, 25, 26 lah. But still masih muda lah. Atau 24. Kemarin ada superstarnya, future starnya Arsenal ya, Cido Obi Martin yang juga akhirnya meninggalkan. Karena dia secara statistik, Arteta itu sangat tidak percaya dengan pemain-pemain muda. Pemain-pemain akademi. Dia beli pemain-pemain muda yang pemain-pemain yang bapuk kayak Tavares, Lokonga, Tusuk Gigi, semua pemain muda semua tapi bapuk semua. Reiss Nelson yang di Emil Smith Rowe sebelum Arteta datang ini kan bagus banget. Ya, berbakat lah. Ya kalau ini pemain nggak diberi kesempatan, nih gimana dia mau maju? Malah dia beli tusuk gigi. That's why gue nggak ngerti pola pikirnya Arteta. Arsenal itu nggak jalan nih coach ya? Sebenarnya bukan nggak jalan, Artetanya yang seperti yang bilang nggak diberi kesempatan. Makanya gue bilang Arteta doh ampun. Kan lihat City akademinya gila tuh, menghasilkan cukup banyak pemain-pemain hebat ya. Cole Palmer dijual 40 juta. Iya, pemain muda gitu. MU yang bagus-bagus apa lagi? Apa Chelsea lumayan ya? Chelsea different cake. Chelsea ini ya banyak pemain muda, beli pemain muda lebih banyak lagi. Pemain dia tuh sekarang 48 di mana ada 8 kiper. Bisa bikin 3 tim. Tambah 3 kiper lagi, main kiper semua itu. Untung 1 kiper di loan, kiper Belgia itu. Sisanya 7 tim, 7 kiper. Ngapain beli 7 kiper? I don't get it gitu. Terus apa nih ini Todd Boehly-nya kah atau itu hanya Todd Boehly dan dewa sepak bola yang tahu. Yang lain nggak paham. Kalau you beli pemain muda kan bisa ambil dari home ground, dari akademi. Dan yang dibeli nggak murah juga loh. 20, 25. Mark Gio aja yang cuma 8 juta. Sisanya mahal semua itu. Makanya I don't get it. Dan justru yang gue kasihan sama siapa? Sama pelatihnya. Gue kasihan sama pelatihnya, harus kelola tim yang isinya mediocre semua. Pemain mediocre kayak Leicester dulu lah bisa menjadi bagus karena blendingnya, chemistry-nya dapat dan pelatihnya gitu. Cuman kalau lu punya 48 pemain, pasti ada yang nggak didaftarin dong. Yang boleh didaftarin cuma 28. Stres juga. Artinya 20 nggak didaftarin. Lah terus lu ngapain ke Chelsea? Yang bikin gue nggak ngerti kenapa pemain-pemain muda ini masih mau ke Chelsea. Kan dia beli dari liga-liga yang agak-agak antah berantah juga kan coach. Diajak ditawarin masuk Chelsea apa Premier League gitu. Kalau belum tentu didaftarin gimana? It kills your career loh. Your future ya. Belum 7 kiper, masih ada kiper mau ke Chelsea, nggak habis pikir gue. Dan bener-bener gue nggak ngerti. Ini pertama kali gue lihat dalam hidup karir gue nonton bola 45 tahun, pertama kali lihat ada klub kayak begini. Dulu kita udah kritik beli kebanyakan. Banyak yang salah beli, kayak Mudryk segalanya kemahalan. Mereka ulangin loh di kompetisi tahun ini. Kalau tahun lalu mereka rid of satu tim. Yang senior dia buang, Mason Mount semua dia buang. Mason Mount, Harvard, Ziyech, masuk akal. Masuk akal. Walaupun mereka beli sangat baru. Dipertanyakan. Mereka beli baru agak overrated tapi is okay lah. Sekarang kan nggak ada yang keluar. Gallagher pun batal keluarnya. Maunya ke ATM kan. Udah medical check up, udah ke stadion, balik lagi ke London. Terus nggak ngerti lagi siapa gue asli nggak ngerti Chelsea ini pola pikirnya, cara kerjanya gimana. Saya pikir itulah kalau tim dimiliki orang yang nggak ngerti bola. Karena pemiliknya orang Amerika dan kan ada pembisiknya kan orang Inggris, harusnya bisa dong.
Ya, kalau dia dengerin, kalau lihat dia kemarin dia mau ngerubah nama, iya mau taruh nama London kayak dia bilang di kayak Cowboy, Dallas Cowboy apa. Sementara di Inggris itu kan nggak begitu. Terutama klub London begitu. Itu nggak ada yang menyandang nama London. Iya. Karena so many club. Betul. Iya kan, Crystal Palace, ya semua di situ. Iya. Fulham, Arsenal, Brentford, Arsenal, Chelsea, Wimbledon. Iya. Ya, jadi ini menarik nih. Coach, kemarin kita lihat juga City juga tidak terlalu aktif di dalam bursa transfer ya. Satu doang, Savinho, 25 juta dari Girona. Is it good player? Which is klub gue nggak pernah lihat dia main. Tapi harganya cuma 26 juta. What do you expect? What do you expect dengan pemain 26 juta? Bisa aja dia bagus. We don't know. Tapi ya kita lihat selama di City nggak ada yang cedera ya oke aja. Iya. Dan mereka kehilangan cukup banyak pemain ya. Selain De Bruyne juga udah mulai menua, ya kan? Iya. Mereka nggak kehilangan banyak pemain. Apa? Ya sebelumnya tahun-tahun lalu. Oh ya tahun lalu banyak banget dia keluarin. Terutama Gundogan sama Mahrez. Ya. Dan ya mungkin Pep masih percaya dengan pemain yang tahun lalu dibeli yang nggak perform. Doku, Matias Nunes itu kan nggak perform. Mereka jual Alvarez doang, tapi dengan harga tinggi. 90 juta plus add-on. Yang beli Atletico Madrid lagi. Atletico Madrid. Bingung juga gue. Ngerti juga gue. Ini dulu biasanya beli pemain murah dia jual mahal. Tapi sejak yang Felix itu mereka gagal tuh, beli mahal. Sekarang nggak dipakai tuh. Mau di loan ke Chelsea lagi tuh. Iya. Chelsea udah 48 pemain mau loan Joe Felix lagi tuh. Terus di mana financial fair play-nya Coach? Kemarin kan cuma finish nomor 8 ya. Itu gue nggak ngerti. Ngitungnya tuh gimana sih financial fair play-nya? Karena durasi kontrak kan. Oh, dia bagi 8 ya? Iya, kan kontraknya 8-9 tahun semua. Tapi kan bukan mulai musim ini nggak bisa lagi. Maksimal 5 ya kalau maksimal 5 dihitung. Jadi mau dikasih 9 tahun yang dihitung 5. Tapi kalau financial fair play itu bro, bukannya cuman gaji aja. Uang yang keluar untuk transfer pun juga dihitung kan? Keluar dan masuk. Jadi proyeksi gaji netnya untuk satu musim itu dihitung. Cuman kalau tahun lalu mereka bisa heboh beli karena kontraknya panjang semua kan? Iya. Kayak Mudryk. Let's say Mudryk itu 70 add-on bisa sampai 100. Let's say dihitung 70 8 tahun ya nggak sampai 10 juta. Iya. Yang didaftarin. Nah, di situ mereka lepas. Tapi tahun ini udah nggak bisa lagi. Mulai dari tahun ini yang dihitung maksimal 5 tahun. Jadi mau kasih kontrak 9 tahun. Nah, can you imagine kayak Mudryk gitu yang nggak ada prospek dan lain-lain itu stuck 8 tahun dengan Mudryk loh. You stuck karena kontrak 8 tahun dengan nilai hampir 100 juta. Makan tuh Mudryk. Iya dong? Kalau ada jadi apakah itu smart move? I don't think so. Iya. Lebih smart lagi kasih dia kontrak 3 tahun atau 4 tahun. Tahun pertama bagus perpanjang lagi. Iya. Iya dong? Iya. Seperti yang dilakukan ke Pak Palmer, tapi Palmer gila tapi juga kan, di kontrak 9 tahun. Tapi juga mungkin kalau dibegitu kan nilainya jadi kecil, nggak menjadi daya tarik juga untuk pemain-pemain future star untuk bergabung juga nih Coach ya? Iya dan tidak. Kalau pemainnya melihat ada prospek di situ masih bisa. Coach, kembali ke City nih. City apakah memang Pep itu mungkin udah kayaknya passionate-nya kan tidak sehebat di tahun-tahun sebelumnya. Kayak kemarin aja ya di Community Shield dia nggak terlalu gimana walaupun waktu ngegolin. Dia nggak begitu penting Community Shield. Kalau nggak dia nggak mainin 4 pemain cadangan. Padahal Ake, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva itu ada di bench semua. Yang akhirnya masuk. Iya. Jadi untuk gue ya Pep harus hati-hati karena dia nggak beli pemain dan pemainnya tambah tua semua. Iya. Tambah rentan cedera di atas kertas. Jadi dia harus hati-hati kelola pemainnya biar tetap bisa survive. Yang bodoh yang klub lain yang nggak bisa memanfaatkan kelemahannya City. Ya klub kayak Arsenal, Liverpool. Yang lain gue nggak ngeliat bisa meroket ya. Terutama kan yang bisa goyang City itu Arsenal sama Liverpool. Sama MU lah kan pernah menang. Ya tahun lalu kan nggak sama sekali. Ya Piala FA is nothing. I mean you end up di European League. Ya tapi lumayan lah. Maksud gue yang bisa
Kalau dalam catatan itu City itu dengan MU itu memang nggak gampang untuk saling mengalahkan kan? Iya. Ya. Cuman ya sekarang yang untuk jadi calon juara kan feeling gue kembali Arsenal sama Liverpool aja. Gue nggak ngelihat Aston Villa atau Newcastle atau Aston Villa belinya gila-gilaan coach. Iya, beli banyak banget. Dan pemain mahal-mahal loh. Yang kayak Spurs 30-40 gitu ya. Iya, yang gue bikin gue juga Spurs beli Solanke 60 juta. Pemain kayak Solanke ini 15 juta plus paket Big Mac dikasih udah happy tuh. 60 juta loh. Ya. Pertimbangannya apa ya? Gak ngerti gue. Ya. Bahwa lu butuh striker fine. Emang gak ada striker lain apa selain Solanke? I don't get it. Apalagi Postecoglou bilang ya dia nggak mau merubah sistemnya. Dia pengen beli pemain yang bisa bermain dengan sistemnya. I mean ya lu buktikan aja. Buktinya lu nggak beli apa-apa, beli malah Solanke. Liverpool nggak ada aktivitas. Nggak ada. Tapi skuadnya udah bagus. Selama tidak ada yang cedera ya. Skuadnya udah bagus. Tapi tahun lalu aja nggak bisa juara, Coach. Nggak bisa juara. Nggak masuk akal lah gitu kalau nggak nambah tuh. Iya, tapi kan target mereka nggak jadi juara. Itu kan target fans Liverpool. Manajemen kan nggak pernah targetin juara. Emang klub ditargetin juara? Nggak ditargetin juara. Yang penting masuk UCL ya. Karena begitu UCL dapat duit. Iya. Nggak diminta juara. Ya karena mereka sadar mereka nggak mau keluar duit. Mereka keluar duit kalau ada yang dijual. Nah, sekarang kan nggak ada yang dijual. Gitu. Jadi kamu semua orang ngamuk lah, Coach. MU aja ngamuk belinya. Udah berapa? Udah 4 pemain, bakal nambah lagi katanya Ugarte. Arsenal baru satu. Ya Chelsea gila-gilaan gitu. Menurut saya kalau kita lihat ya, saya bukan apa-apa. Kalau pembelian MU menurut Coach 4 orang itu apakah itu memang pembelian terbaik ya? Iya, cuman masih kurang. Masih butuh pemain tengah, pemain kreatif sama apa ya? Mereka masih back kiri. Jual mau beli Ugarte ya. Oh iya. Ya. Pemain dari tengah PSG. penting. Ya. Gue pikir kayaknya di swap sama Jadon Sancho kelar itu. Nggak tahu mungkin. Iya. Eriksen itu kan harusnya dicoret. Iya. Casemiro juga sering nggak stabil kan. Casemiro mau dijual nggak ada yang beli, Kajin juga ketinggian. Iya. Kemarin kan mau diambil Liga Arab tuh, akhirnya dibatalin. Karena pemainnya udah mulai menurun kan dibanding 2 tahun yang lalu. Itu yang jadi masalah ya. Terus kita lihat Spurs kita udah bahas, Aston Villa gila-gilaan. Oh kita lihat Real Madrid ya dengan adanya masuknya ini gimana Coach? Dengan masuknya Mbappe ya. Ya. Mbappe masuk sebuah plus point. Cuman yang jadi pertanyaan kan sekarang Mbappe sudah pernah keluarkan statement gue lebih bagus di kiri. Sementara ada Vinicius di kiri. Numpuk dong ya. Mbappe di tengah. Mbappe di tengah di timnas di PSG nggak terlalu bagus kalau di tengah. Betul. Nah terus ada Endrick yang dari Brazil yang katanya pemain wonderkid lah apalah, which is gue nggak yakin. Endrick mau dikemanain? Ya. Di kanan Rodrigo kemungkinan besar main. Masih ada Arda Güler. Ya kemungkinan banyak besar. Banget ya di depan. Ya, 2 pemain ini akan jadi rotasi atau bergantian mainnya. Nah Madrid justru kalau gue bilang butuh pemain kreatif. Akankah Vini dijual karena dapat tawaran dari Liga Arab yang gila-gilaan? Kalau gue jadi Vini, kalau gue jadi Madrid, 300 juta loh Madrid dapat. Iya. Transfernya. Iya. Gue lepas. Beneran gue lepas. Iya. Dia udah menang 2-3 kali Champions League kalau nggak salah. Udah lebih dari cukup lah. Ya. Apalagi udah ada Mbappe kan sekarang. Udah dapat semua dan dia mau dimanapun tetap main di timnas kok. Iya kan? Dimanapun dia bermain ya. Duit segitu itu bisa kasih makan satu kota itu. Kota lahirnya dia kasih makan 10 tahun itu. Karena gajinya 1 miliar. Ya enggak make 1 sense. miliar euro ya. Jadi artinya 1 tahun itu 200 euro itu dibagi 12 artinya 18 juta. 1,8 1 bulan. Ya. Ya, jadi artinya seminggu tuh 4,5 juta. Iya dong. 4,5 juta euro ya. Euro. Ya. 1 minggu loh. Iya. Come on. Which is kira-kira 17-18 M. Edan. What would you do? Gue sih pindah. Gue nggak usah mikir 2 detik. Iya. Pindah ke Arab. Madrid juga bilang, Vini cabut, Mbappe geser ke kiri, Iya, selesai. Endrick geser ke tengah. Iya.
Rodrigo bisa di belakang striker, Güler bisa main. Menurut gue sih pemain depannya Madrid itu kebanyakan, Guci. Emang. Masih ada Vazquez juga. Masih ada Vazquez juga ya. Iya. Brahim Diaz. Iya. Jadi ya beneran kalau gue jadi Madrid dapat 300 juta loh. Mereka bisa beli bintang lagi musim depan. Ya. Oke, we go to Barcelona. Ya. Tahun ini apakah akan lebih baik? Ya enggak. Ini Hansi Flick. Ya Hansi Flick, gue yakin Hansi Flick lebih bagus daripada Xavi. Oke. Tapi apakah akan geser ya kita lihat. Madrid untuk gue menurun bukan lebih bagus. Oke. Walaupun ada Mbappe tapi kehilangan Toni Kroos. Oke. Itu ngaruh banget. Seperti yang gue bilang kehilangan Casemiro, lu menurun kan? Ya kan? Kalau nggak salah nggak juara pas Casemiro keluar. Yeah. Dan sekarang Kroos keluar. Sementara Modric nggak bakalan bisa main terus. Belum kalau dia cedera, pemain kreatif lu siapa? Bellingham, bukan tipe yang seperti itu. Bellingham lebih ke depan. Yang di tengah yang ngatur-ngatur, yang bikin balance di tengah, yaitu Kroos. Nggak ada pemain kayak gitu. Tchouaméni sama Camavinga belum levelnya. Walaupun tetap Madrid kandidat juara karena terlalu banyak pemain bintang lah, hebat lah di depan, terutama di depan. Levy masih main ya? Kipernya aja Courtois. Siapa? Levy masih main, Lewandowski. Oh di Barca, iya. Di Barca, ya. Ya, tapi Barca cuma bisa beli Olmo. Cuma bisa beli Olmo juga belum bisa didaftarin. Inigo Martinez, Olmo belum didaftarin. Kemungkinan akan didaftarin. Terus siapa lagi? Ya paling tunggu pemain-pemain itu turun cedera dan semoga nggak ada cedera lagi dan Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha main bagus terus. Baru bisa mempersulit Madrid. Kalau enggak berat. Saya pikir Barca tahun ini akan lebih bagus lah ya. Lebih bagus kemarin ya. Kemarin aja kadang-kadang dia bokok-bokok sama Girona lah sama. Tahun ini harusnya akan lebih bagus. Lebih bagus, lebih seru. Kalau Liga Italia? Liga Italia justru seru. Karena Juve sama Milan dapat pelatih baru. Pelatih Juve sudah terbukti di Serie A bahwa dia bisa bermain bagus. Kualitas Juve lebih bagus daripada Bologna. Sementara Milan dengan siapa nih? Aduh lupa gue namanya, FF siapa. Dengan pelatih baru ini bermain lebih bagus. Lebih sistematis dibanding Pioli. Jadi gue lihat Juve sama AC Milan ini bisa mempersulit Inter. Inter tahun lalu itu merem juara. Ya, di bulan Desember gue udah bilang. Makanya gue berani taruhan sama Oki. Apalagi Jupe-nya memang yang akan juara. Apalagi Jupe-nya kena masalah juga kemarin. Iya. Dan sekarang 8 pemain dijual tapi belum ada yang kejual juga. Jadi kayaknya dirombak. Napoli enggak lah. Enggak lah ya. Osimhen udah pasti keluar. Belum tahu kemana aja ya. Direktur marketingnya udah bilang kok Osimhen minta keluar dan kita tunggu sampai tanggal 2 September apa yang terjadi, masih 20 hari dia bilang. Lihat apa yang terjadi. Tapi nggak ada tim yang mau bayar 135 juta. PSG enggak, Chelsea enggak, Arsenal enggak, terlalu mahal. Di bawah 100 lah. Di bawah 100 masih oke lah. Kalau ke Jerman apakah Leverkusen akan tetap finish lebih baik dari Bayern, Coach? Di pre-season Bayern tampil dahsyat. Pre-season ya. Jadi Kompany kayaknya bisa memainkan sistemnya yang dahsyat itu karena kualitas pemainnya memadai, bukan di tim sebelumnya. Dia dari mana sih tahun lalu? Di Liga Inggris papan bawah lah, jangan-jangan terdegradasi lah. Iya, terdegradasi. Gue sampai lupa itu kemarin gue bahas Burnley? Burnley atau apa? Gue bilang kayaknya bukan Burnley deh. Ya, jadi yang inilah. Ya, jadi kalau gue sih kemarin gue lucu, kenapa tim sebesar Bayern kok mempercayakan kepada Vincent Kompany ya yang memang karirnya dalam kepelatihan juga baru dan tidak terlalu membuktikan juga. Ya tapi ya pasti ada pertimbangan ya. Murahnya. Pasti di samping murah mungkin dia punya visi pas presentasinya Burnley dia. Betul kan? Bener Burnley. Terdegradasi. Ya. Gue bilang dia bisa sukses karena kualitas pemainnya bagus. Jadi dia bisa menerapkan sistem yang sangat ofensif, masih oke.
di belakang. Dan gue nggak yakin Leverkusen bisa jadi juara lagi. Ya. Ini lagi kemarin dapat angin segar aja. Walaupun tetap mainnya bagus ya. Makanya gue pengen lihat apa yang terjadi kalau si Alonso dikasih pemain sekualitas Madrid. Nah kalau main dengan sistem main bagus, itu gue tiap minggu nonton Madrid. Oke, Dortmund dan Leipzig juga tetap menjadi ancaman ya. Ya, Dortmund baru beli striker baru penggantinya Füllkrug yang ke West Ham. Dari Hoffenheim, anak muda 24-an nggak salah. Yang kemarin di Euro bagus juga mainnya gue. Füllkrug ya. Berapa kali? Ya Füllkrug. Cuman dia ke West Ham kan. Ya. Jadi ya kita lihat apakah striker baru ini cocok dengan sistemnya Dortmund. Tapi Dortmund is Dortmund, that means, I mean selalu bahaya lah, selalu bisa mempersulit. Leipzig ditinggal oleh Dani Olmo. Dani Olmo juga nggak sering jadi starter kok. Gue bilang Dani Olmo kemahalan. Gue nggak begitu impresi. Dan di Eropa kemarin kebetulan ya, jadi berapa kali kebetulan lagi bagus. Lagi bagus ya. Iya. Main lagi dapat. Iya. Tapi Barca beli 60 sih tolol kalau gue bilang. Gue lihat Deco ini bukan dirtek yang hebat. Dia kan agen, harusnya jadi agen aja. Dia juga beli Victor Roque. Victor Roque pemain pemain kayak gitu aja banyak gaya. Kita nggak mau di loan, kita mau dijual, jual aja bilang. Udah ada yang nawar kan? Nawarnya tahu berapa? 25 juta doang. Sementara Barca minta nggak muluk-muluk lah. Barca minta 30-35. Ya udah cabut aja, ini juga tenggelam. Agennya gayanya sejuta bilang. Kita nggak mau Victor Roque di loan. Kalau mau ya jual aja. Buset tuh belagu banget. Gayanya Mino Raiola zaman dulu kali ya. Iya. Tapi ini agen ecek-ecek. Jadi ya pengen lihat sehebat apa sih pemain lu kalau main di luar. Liga Prancis, saya kemarin dapat apa berita, saya nggak tahu ya, bahwa begitu Mbappe keluar tidak ada satupun orang yang mau beli right-nya ya, untuk television right-nya. Saya nggak tahu apakah itu udah. Enggak lah. Iya, sempat begitu tuh kemarin. Enggak yakin sih itu. Karena PSG tetap bagus, tetap calon juara. Iya, tapi nggak ada Mbappe. Gue nggak tahu. Ya, sama begitu kok. Oh, di negara lain maksudnya? Nggak di Prancisnya sendiri. Masa sih? Lah iya. Aku tahu di Prancisnya atau kan orang nggak mau beli. Bein yang pegang itu. Iya, memang Bein kan pemiliknya kan sama ya dengan PSG ya. Iya. Mungkin negara lain nggak mau beli kali. Ya mungkin negara lain nggak begitu laku negara lain beli. Mungkin mereka charge ketinggian. Sama kayak Serie A itu kan berapa tahun terakhir nggak ada yang beli. Jadi di sharing pas paruh musim Januari, pas harga udah didiskon baru dibeli. Tahun ini juga gue nggak tahu di sharing di mana. Di BIN iya. Tapi TV lokal belum tentu. Nggak menarik juga. Karena tidak ada juga bintang-bintang hebat yang pindah ke Serie A dong, betul? Ya tapi mainnya juga nggak berkualitas. Jadi orang malas nonton. Gue kan penonton netral dan banyak penonton yang netral. Banyak banget, lebih banyak penonton netral daripada penonton yang dukung satu klub. Kalau seandainya tahun ini lebih atraktif mainnya, terutama Milan dan Juve, di atas itu akan lebih seru. Pada saat lebih seru, orang juga lebih sering nonton. Tapi kalau kayak tahun lalu Pioli mah alergi mah susah lah. Tapi itu sangat dipengaruhi juga oleh faktor bintang ya, Coach. Orang nonton karena bintang ya. Iya, tapi karena ada pemain-pemain hebat yang bermain. Betul. Tapi mereka udah berapa tahun nggak ada bintang kan. Tapi kalau mereka bisa perform di Champions League, bermainnya atraktif dan lain-lain, orang tetap tonton. Itu nilai jual juga. Pemain lokal hampir nggak ada Italia sekarang ya, yang cukup menonjol ya. Padahal Calafiori 20, oh iya. Arsenal ya. Diambil lagi ya. Iya. Kemahalan? Enggak lah. Untuk back kiri yang bisa main sebagai DM. Ya daripada Zinchenko sama Kiwior ya mending Calafiori kemana-mana. Iya. Tapi ya stay dengan Calafiori. Tapi pemain di Italia itu terbukti banyak tidak sukses di Premier League lah, Coach. Iya. Iya. Ya Jorginho lumayan sukses lah. Iya. Ya kan di Chelsea dia dikit banget, betul. Betul. Ya, itu kualitasnya. Kualitas, mungkin cara bermain juga ya. Cara bermain juga. Dulu Pak MU saya lupa tuh beli satu tuh nggak jalan juga tuh. Iya. Banyak kok, lebih banyak flopnya daripada suksesnya. Sama kayak pemain Belanda, walaupun pemain Belanda masih ada Van Nistelrooy, Van Persie, Jaap Stam, Bergkamp, masih sukses-sukses. Ya kalau pemain Belanda, walaupun liganya nggak bagus, ya kan, kalau masuk kemanapun ya, dulu trio Belanda pernah nguasain Italia.
Liga Inggris penuh dengan pemain-pemain apa Belanda, Van Persie segala macam, Van Nistelrooy ya. Luar biasa. Tapi gue lihat pemain Jerman pun tidak terlalu perform juga di Premier League loh. Ya pemain Jerman lagi kurang ya. Dulu ya pemain Jerman biasanya main di Jerman. Michael Ballack, terus siapa lagi tuh yang di MU mati itu? Bastian Schweinsteiger. Ya. Mati juga. Cuman Jerman kan Munchen kan di klub-klub besar, klub Eropa juga, bukan di Bundesliga, klub Eropa. Jadi mereka sebagian besar kan itu dari Munchen. Sebagian besar dari timnas. Jadi karena banyak pemainnya main di Jerman cukup puas, mereka nggak pergi, maka dari itu mereka nggak perlu pergi keluar Jerman. Tapi ada juga pemain kayak Müller itu kan nggak pernah mau keluar negeri. Katrok satu itu. Udah happy dia coach. Karena Bundesliga itu salah satu liga yang penontonnya paling banyak dan fanatik. Karena setiap klub itu dimiliki oleh fans. Publik fans gitu. Ya. Kalau nggak salah 50% plus 1. Ya, 50% plus 1. Jadi mereka sangat cinta. Mau bagus nggak bagus, mau Hoffenheim segala macam, penontonnya fanatik banget. Ya, betul. Menarik juga ya pengelolaan kayak gitu ya. Ya, benar juga. Tapi mereka lawan-lawan Arab-Arab itu kalah juga. Sampai kapan mereka? Bahkan beberapa tahun yang lalu Rummenigge pernah bilang, ya kita nggak bisa ngelawan tim-tim kayak gitu. Asumsi ada pemain 100 juta, berapa tim sih yang tim Jerman yang bisa beli 100 juta? Ya. Kan nggak banyak. Orang yang secara finansial yang bagus cuma Bayern doang ya. Iya. Nah, yang lainnya jauh banget. Iya, klub lain kan di Inggris kan banyak yang bisa beli 100 juta. Iya. Gitu. Jadi Mudryk masih punya harapan dijual 100 juta. Maksud lo balik ke sana gitu. 100 juta rupiah maksud gue. Kalau Belanda akankah Ajax akan menjadi lebih baik daripada tahun lalu kecil? Enggak. Lebih baik dikit ya. Mereka punya pelatih baru orang Italia atau Portugal lupa gue. Ya mainnya udah lumayan lah. Udah lumayan dibanding tahun lalu, tapi memang kualitas pemain Ajax ini jelek. Ya. Dari pembelian Mislintat ini jelek banget. So juara gak, tetap PSV lebih kuat, lebih solid PSV. Kecuali dirombak total, tapi ya mereka nggak jual pemain. Kaptennya ya tahu siapa? Siapa? Henderson. Oh iya, Henderson ini balik ya. Hendo. Ya, Hendo. Yang kabur dari Liga Arab gitu ya. Meninggalkan gaji yang sangat besar gitu dan kemudian jadi ke Ajax. Gajinya kecil banget gue denger ya. Ya gaji kecil banget. Ya Ajax nggak bisa bayar gede juga. Iya. Jadi ya enggak lah, Ajax butuh pembelian pemain yang bagus, efektif untuk bisa bersaing sama PSV. Dia perlu senioritasnya, kemudian nama juga ya. Iya. Nama juga, karena bagaimanapun Hendo is Hendo gitu. Hendo is Hendo. Punya nama gitu kan, jadi punya sama nilai jual leadership. Gitu. Apa sih? Leadership. Oh leadership ya. Mereka butuh leadership yang nggak dan Hendo cocok di Ajax. Dan wah, Ajax itu adalah tradisi dari Belanda ya Kuci ya. Tahun 70-an. Walaupun pemainnya tuh kemana-mana sekarang ya. Ya, kayak MU termasuk. Iya. Sekarang sama Ten Hag dikumpulin. Iya. Balik loh. Iya kan? Ada siapa? Mazraoui, De Ligt, Martinez. Malaysia ya? Nggak Malaysia. Nggak Malaysia Feyenoord. Iya. Zigzi itu siapa ya? Zigzi bukan, dari Bologna. Dari Munchen dia. Dari Munchen. Ya. Tapi Belanda juga kan? Belanda. Iya, Belanda. Ya kalau Belanda Zigzi. Tapi yang main di Ajax kan cuma 4. Jadi itu ada tim Belanda yang bermain di Liga Inggris. Sebenarnya Van de Beek, tapi kan udah dijual. Udah dijual. Ya. 5 juta. Iya, enggak lah berapa sih? Enggak sampai 10 juta gitu. Dulu belinya mahal gitu. Gitu. Oke, dulu kan gue nyindir tuh Arsenal tuh adalah pemain itu tim Prancis yang bermain di Liga Inggris dulu ya. Zamannya Arsene Wenger. Banyak banget pemain. Iya, ada Henry, ada segala macam tuh. Banyak Wiltord, Pires. Siapa itu yang rambutnya Petit? Anelka juga. Terus siapa tuh yang gondrong tuh aja? Petit, Emmanuel Petit. Bukan ada lagi gondrong yang Ginola. Ginola Spurs. Ginola itu di Spurs ya? Iya, Spurs. David Ginola. Spurs. Keren. Oke, terakhir Liga Inggris menurut Coach prediksinya juara siapa? Ya calon kuat ya, tetap City. Tapi kalau Arsenal beli Osimhen, Arsenal bisa akan lain persoalan. Ya. Tapi nggak yakin. Kan window 2 September tuh. 2 September. Ya. Masih cukup lama lah ya. Ya, bukan masalah lamanya dan bukan masalah duit. Ini 2 katro ini bisa mikir nggak bahwa Arsenal itu butuh striker. Iya. Beli kayak Tsugi gitu, ampun dah.
Nketiah aja batal ke Marseille, hanya selisih 5 juta doang batal. Goblok. Yang beli Nketiah juga goblok kok, ya banget. Dan ini lebih goblok lagi mempertahankan Nketiah. Itu lebih tolol lagi itu. Tapi katanya Bournemouth incer ya. Gue bilang gratis aja udah untung itu Arsenal. Iya lah. Asal diganti gitu ya dengan striker murni. Iya, mau dibeli 25 juta nggak maunya 30. Tolol, ujungnya nggak pergi, biar mampus lu kalau nggak pergi. Apakah Nketiah itu menjadi laki camnya Arteta? Gitu? Apaan lakinya, bukti yang 4 tahun nggak juara-juara? Laki di mana? Iya dong. Nketiah pernah nggak sengaja ngalahin MU. Jadi kadang bukan dia yang nendang ya, bola kena dia gitu. Bukan dia nendang bola nendang dia gitu, Coach. Masuk kan sebel banget gua. Gayanya sejuta. Oke, kemudian Big Four siapa menurut Coach? Ya tetap Arsenal, City sama Liverpool. Oke. Terus yang satu ini bisa MU kalau mereka nggak banyak cedera. Ya. Bisa banget. Saya tuh dulu kan nggak suka Radcliffe ngambil MU. Saya berharap banget yang itu Sheikh Qatar itu, Coach. Ya. Ternyata menurut gua ini yang terbaik untuk MU. Dia berani merombak. Ternyata penyakitnya MU itu adalah orang-orang yang staff itu, yang direktur teknik lah, yang bagian pembelian itu, yang ngaco-ngaco itu, Coach. Tapi pemainnya juga harus dirombak. Terlalu banyak pemain tua di situ. Iya, itu kan hasil pembelian yang lama lah. Iya betul. Dulu tuh artinya MU tuh gajinya tinggi-tinggi banget, Coach. Gila itu. Gila, ada Varane dibayar segitu, ada Casemiro segitu, Sancho aja belum perform udah segitu. Rashford, iya. Kalau Rashford kan ya pemain home ground lah ya, gitu loh. Akademi kan Rashford. Iya. Varane loh, pemain tua dibayar 300. Casemiro. Siapa yang mau ambil, Coach? Iya. Udah nurun pula. Agak bodoh ya. Iyalah, yang beli bodoh lah. Oke. Thank you, Coach. Thank you. 41 menit. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Mari kita ikut meramal-ramal ya, karena minggu depan liga-liga utama termasuk Premier League akan mulai bergulir ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.